Salam sejahtera sahabat Bejana Hati, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bejana Hati ingin berbagi sebuah kisah kemartiran seorang pastor, pada tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Kisah tenggelamnya kapal Titanic adalah sebuah cerita yang hampir diketahui umat manusia. Namun ada sebuah kisah pelayanan yang dilakukan oleh seorang imam Katolik di atas kapal itu, yang sangat jarang diketahui. Kisah tenggelamnya kapal ini, telah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama yaitu Titanic. Pada suatu adegan kepanikan yang terjadi di kapal Titanic menjelang tenggelamnya kapal tersebut, kita melihat bahwa ada seorang imam Katolik, yang sedang mendengarkan pengakuan dosa umat atau sedang memimpin umat untuk berdoa bersama-sama. Apakah adegan tersebut hanyalah sekadar adegan fiksi di dalam film tersebut, ataukah memang benar-benar terjadi? Sahabat Bejana Hati, adegan tersebut diangkat dari kisah nyata seorang pastor dan hal itu benar-benar terjadi. Berbagai dokumentasi historis mengenai Titanic menyebutkan, sejumlah imam Katolik melakukan pelayanan imamatnya di kapal Titanic tersebut. Satu nama yang terkenal adalah Romo Thomas Bayles yang lahir pada tanggal 26 Februari 1870 di Yorkshire, Inggris. Dia adalah anak pertama, dari 7 bersaudara bagi pasangan Protestan Louisa Davids dan Alfred Holden Bayles. Ayahnya adalah seorang pendeta kongregasionalis dan pebisnis yang sukses. Pada saat melanjutkan pendidikan ke Balliol College Oxford, Thomas Bayles muda berpindah menjadi Katolik, dan kemudian masuk ke seminari Katolik dan ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Juni 1902. Adiknya, William yang juga berpindah menjadi Katolik merantau ke Amerika untuk menjalankan bisnis karet. Di sana, William bertemu pasangannya dan berencana menikah. William meminta Romo Thomas Bayles datang untuk memimpin upacara pernikahan mereka. Mengikuti kemauan adiknya itu, kemudian Romo Thomas Bayles pun menumpang kapal Titanic menuju ke tempat adiknya. Seperti yang kita ketahui, kapal Titanic kemudian menabrak gunung es dan perlahan-lahan mulai tenggelam. Laporan-laporan yang ada menyebutkan bahwa Romo Thomas Bayles sedang mendaraskan brevir atau ibadat harian di dek atas kapal ketika Titanic menabrak gunung es pada hari Minggu, 14 April 1912. Berdasarkan para saksi, saat kapal sedang tenggelam, Romo Thomas Bayles menolong para wanita dan anak-anak untuk masuk ke dalam sekoci penyelamat, kemudian ia mendengarkan pengakuan dosa umat, memberikan pengampunan dosa dan memimpin para penumpang di tengah kepanikan tersebut untuk berdoa rosario. Agnes McCoy, salah satu dari korban yang selamat, menyatakan bahwa ketika kapal besar tersebut sedang tenggelam, Romo Bayles berdiri di dek dengan umat Katolik, Protestan, dan Yahudi berlutut di sekitarnya. Romo Bayles sedang mendaraskan rosario dan berdoa bagi kedamaian kekal jiwa-jiwa mereka yang akan binasa. Demikian kata Agnes kepada New York Telegram pada 22 April 1912. Dalam kenangan teman imamat Romo Thomas Bayles, Romo Patrick McKenna. Ia 2 kali menolak tawaran tempat di perahu penyelamat, dan berkata tugasnya adalah tetap tinggal di kapal ketika satu jiwa meminta pelayanannya. Sedangkan ensiklopedia Titanica menyebutkan bahwa Romo Bayles adalah seorang pahlawan sampai akhir. Ia menolong penumpang kelas 3 naik ke tangga, ke dalam perahu-perahu, mendengarkan pengakuan dosa dan berdoa bersama dengan mereka yang tidak dapat menyelamatkan diri. Beberapa surat kabar melaporkan bahwa dia ditawari sebuah kursi di perahu penyelamat tetapi ia menolaknya. Ensiklopedia Titanica juga mengutip pernyataan seorang korban selamat lainnya mengenai Romo Bayles. Sembari melanjutkan doa-doa, ia membawa kami ke tempat di mana perahu diturunkan. Ia membantu para wanita dan anak-anak dengan membisikkan kepada mereka kata-kata penghiburan dan peneguhan menurut Berta Moran. Di antara mereka yang selamat mencapai daratan, tampaknya tidak ada seorang pun yang sadar akan kehadiran Romo Thomas Bayles di kapal. Tetapi kita dapat berharap bahwa banyak orang yang bertemu dengannya dalam kebahagiaan kekal di surga akan memuji Allah Bapa bahwa Romo Thomas Bayles ada di sana untuk memberikan pengampunan dosa kepada mereka.
Romo Thomas Bayles kemudian meninggal tenggelam bersama kapal Titanic. Dalam suatu audiensi pribadi dengan William, adiknya Romo Bayles, dan istrinya, Paus Santo Pius X mendeklarasikan Romo Bayles sebagai martir bagi gereja. Di salah satu surat yang pernah ditulisnya, Romo Bayles menyebutkan ada 2 imam lainnya yang naik kapal Titanic sebagai penumpang kelas 2. Mereka bersama-sama dengan Romo Bayles melaksanakan pelayanan imamat mereka di Titanic. Mereka adalah Imam Benediktin Jerman bernama Romo Josephus M. Prusits, OSB, dan Imam Diosesan Lituania bernama Romo Juozas Monfila. Tentang mereka, seorang penumpang kelas 2 Titanic bernama Ellen Tommy menyebutkan bahwa Monfila, Prusits, dan Bayles mengadakan perayaan Ekaristi setiap hari di dalam kapal Titanic. Romo Juozas Monfila yang berumur 27 tahun adalah seorang imam muda dari negara Lituania. Ia memegang teguh panggilannya sampai akhir dengan menolak salah satu kursi baginya di perahu penyelamat, dan memilih melaksanakan tugas imamatnya bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ia meninggal bersama dengan tenggelamnya Titanic. Dia dianggap sebagai pahlawan di Lituania dan sekarang dipertimbangkan untuk dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Romo Josephus Prusits yang berumur 42 tahun, bersama-sama dengan Romo Thomas Bayles dan Romo Juozas Monfila, pada saat Titanic sedang tenggelam, juga memberikan sakramen tobat kepada para penumpang Titanic yang akan meninggal. Sama seperti kedua imam heroik di atas, Romo Prusits juga menolak kursi yang disediakan baginya di perahu penyelamat dan memilih tetap di Titanic untuk menyelamatkan jiwa-jiwa para pendosa sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Kisah ketiga imam heroik ini memang nyaris tidak pernah terdengar di telinga banyak umat Katolik sendiri. Dan kita harus bersyukur sekarang, bahwa akhirnya kita bisa mendengar kisah heroik mereka. Romo Thomas Bayles, Romo Juozas Monfila, dan Romo Josephus Prusits lebih memilih menyelamatkan orang lain tidak hanya dengan tindakan nyatanya menolong para korban tetapi juga dengan kuasa imamatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia membawa keselamatan duniawi dan keselamatan surgawi kepada banyak orang. Jika video ini bermanfaat silahkan share dan berikan komentar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.